Dan orang-orang yang diberikan ilmu itu para sahabat. Dalam tafsirnya disebutkan orang yang diberikan ilmu itu para sahabat. Yang diturunkan kepadamu Muhammad dari Rabbmu itu benar. Artinya para sahabat meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu benar. Dan menunjuki manusia ke jalan Allah yang maha gagah dan maha terpuji. Jadi Allah menyebutkan tentang para sahabat dengan apa? Ilmu. Orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah SWT. Jadi para sahabat Allah sifatkan dengan ilmu. Nah itu harus kita ingat tuh. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in disifatkan oleh Allah dengan ilmu. Jadi mereka adalah orang-orang berilmu. Makanya kita diperintahkan untuk mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in karena mereka adalah orang-orang yang berilmu. Dan Allah sifatkan mereka adalah orang-orang yang tunduk. Banyak Allah mensifatkan. Saya bawakan tentang para sahabat, sifat-sifatnya mereka dalam buku Mulia dengan Manhaj Salaf. Nanti antum bisa lihat itu. Kemudian tentang ilmu ini berkaitan dengan dakwah, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, apabila dakwah mengajak manusia ke jalan Allah merupakan kedudukan yang mulia dan utama bagi seorang hamba, maka hal itu tidak akan dapat terlaksana kecuali dengan ilmu. Dengan ilmu seorang berdakwah, dan kepada ilmu dia berdakwah. Maka bahkan demi sempurnanya dakwah, ilmu harus dicapai sampai batas usaha yang maksimal. Saya ulangi lagi, kata Ibnu Qayyim, bahkan demi sempurnanya dakwah, ilmu harus dicapai sampai batas usaha yang maksimal. Cukuplah ini bukti betapa mulianya ilmu yang pemiliknya mencapai kedudukan ini. Sungguh Allah memberi karunia kepada siapa yang Allah kehendaki. Di dalam kitab Miftah dari Sa'adah oleh Imam Ibnu Qayyim di juz yang pertama halaman 476 yang ditaklik dan ditakhrij oleh Syekh Ali Hasan Ali Abdul Hamid. Jadi untuk perhatikan bahwa orang yang berdakwah dia wajib apa di sini? Berilmu. Dia wajib menuntut ilmu, dia wajib belajar, dan dia wajib mencapai ilmu sampai batas yang maksimal. Kalau kita lihat sekarang ini di medan dakwah, orang nggak berilmu masuk, dan nggak boleh dia masuk ke medan ilmu. Tidak boleh, orang yang tidak berilmu nggak boleh masuk ke medan dakwah, dan ini pasti merusak, pasti udah ngerusak. Jadi orang yang nggak punya ilmu berdakwah ini ngerusak. Jadi dia harus belajar dan belajar. Di mana dia belajar? Sekarang kan banyak orang nggak punya ilmu berdakwah, bahkan baru tobat berdakwah. Tobat, dia dari pendeta masuk Islam dakwah. Punya ilmu apa dia? Pelawak tobat dakwah. Ada nggak pelawak tobat dakwah? Allah musta'an. Penyanyi tobat dakwah, pemusik tobat dakwah. Nggak punya hak dia untuk berdakwah. Tidak punya hak sama sekali, dan haram bagi dia untuk berdakwah. Karena apa? Karena dia nggak punya ilmu, dan ini merusak. Sekarang ketika dia nggak punya ilmu, apa yang disampaikan? Kata pepatah Arab, faqidu syai' la yu'ti. Orang yang nggak punya sesuatu nggak akan bisa menyampaikan sesuatu, nggak akan bisa memberikan sesuatu. Faqidu syai' la yu'ti. Dia harus belajar dan belajar. Kewajiban dia ketika dia tobat, kewajiban dia apa? Belajar. Ketika dia hijrah, dia wajib belajar, baik yang laki maupun perempuan. Jangan bikin komunitas sendiri, jangan bikin kelompok, ini bikin pecah belah. Dia harus belajar, dan semuanya harus belajar. Saya dengan antum sama, kita sebagai thalibul ilm, dan terus wajib kita belajar, wajib kita membaca. Jangan maju ke medan dakwah padahal dia nggak punya apa-apa. Ini yang bikin rusak ini. Banyak udah. Bukan satu lagi, ratusan bahkan lebih daripada itu. Kalau yang nisbatkan ke salaf itu udah ratusan. Nisbatkan ke salaf udah ratusan. Gimana yang umumnya? Ribuan kali itu yang jadi dai. Dai jadi-jadian namanya. Gitu.
gak punya ilmu sama sekali. Ini ngerusak. Gak boleh dia masuk di medan itu. Dia harus sabar belajar. Berapa tahun? Ya puluhan tahun dia belajar. Gak sabar. Sekarang kan banyak sudah ceramah kesana kemari, bahkan ada yang pasang tarif lagi baru taubat. Karena dia waktu dia sebelum hijrah dia punya maisha yang haram, sekarang dia taubat, dia pengen dapat seperti itu lagi. Ini kan merusak dakwah dan menyusahkan kaum muslimin, orang-orang seperti ini. Dari ayat ini ada banyak fawaid yang dapat kita ambil. Saya sebutkan di buku syarah kitab tauhid ini ada 9. Yang pertama, dakwah mengajak kepada syahadat la ilaha illallah adalah jalannya para rasul. Itu jalannya Rasulullah SAW dan para pengikutnya. Dakwah mengajak kepada syahadat la ilaha illallah adalah jalannya Rasulullah SAW dan para pengikutnya. Makanya kita mengajak orang untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, mengajak orang untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, seorang dai atau ustadz wajib mempunyai basirah, mempunyai ilmu, wajib dia. Seorang dai, seorang ustadz wajib mempunyai basirah. Jadi wajib dia punya ilmu. Yang ketiga, setiap dai wajib mengetahui apa yang didakwakannya dan apa yang dilarang di dalamnya. Yang ketiga, setiap dai wajib mengetahui apa yang didakwakannya dan apa yang dilarang di dalamnya. Kalau disebutkan setiap dai wajib mengetahui apa yang didakwakannya dan apa yang dilarangnya, yang pertama kali yang wajib dia ketahui apa? Tentang apa? Tauhid. Berarti dia harus belajar tuh, harus baca kitab tauhid. Dan beberapa kali ditamatkan kitab tauhid itu. Dia baca, dia harus paham. Baca ilmu itu untuk dipahami. Ulangi lagi. Dia baca lagi. Nggak cukup sekali. Para ulama kan ketika menamatkan kitab itu bukan sekali. Ada yang namatkan Sahih Bukhari 5 kali, ada yang 50 kali, bahkan ada yang 500 kali. Gitu. Jadi nggak cukup sekali. Jadi gimana para dai mau dakwah sedangkan dia sendiri nggak baca kitab? Gimana dia mau dakwah? Ini ngerusak ini. Orang-orang yang ngerusak. Dia wajib mengetahui yang pertama kali tentang tauhid. Kemudian dan apa yang dilarang? Yang dilarang apa? Yang paling besar syirik. Dia harus tahu dan harus dia tahu dengan rinci. Seperti disebutkan oleh Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh di dalam kitabnya, beliau menyebutkan bahwa berdakwah mengajak manusia kepada Allah ada dakwah kepada rinciannya. Coba banyak orang berdakwah ini hanya sifatnya global, harus tahu rinciannya dakwah itu. Jadi dakwah mengajak pada hal yang ditunjukkan oleh tauhid dan mengajak untuk menafikan kesyirikan terhadap Allah dalam rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Dan dia harus tahu dan harus dia mencontohkan, karena kesyirikan banyak. Orang menyembah kubur, menyembah batu, menyembah pohon, kemudian dia pakai jimat dan yang banyak lah seperti yang sudah kita bahas di syarah akidah. Dan itu harus tahu dia dengan rinci sehingga dia tidak jatuh dalam kesyirikan. Jadi dakwakan tauhid ini dengan benar, kemudian juga harus tahu dengan rinci dari apa yang dilarang itu. Yang keempat, wajib berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah. Wajib berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah. Maksudnya mengajak manusia kepada agama Allah. Mengajak manusia ke jalan Allah maksudnya kepada agama Allah. Mengajak manusia kepada apa? Quran dan sunnah, dalil. Diajak mereka untuk berpegang teguh kepada Quran dan sunnah ala fahmi salaf. Mengajak manusia. Dan tidak boleh berdakwah mengajak manusia untuk kepentingan pribadi. Masih ada lanjutannya. Tidak boleh berdakwah
mengajak manusia kepada kepentingan pribadi, golongan, tidak boleh berdakwah mengajak manusia kepada kepentingan pribadi atau golongan atau kelompok atau mazhab dan lainnya. Sebab ayatnya jelas, ad'u ilallah, aku mengajak manusia ke jalan Allah, bukan kepada pribadi, bukan kepada kelompok, bukan kepada golongan, bukan kepada partai, bukan. Mengajak manusia ke jalan Allah. Dan ini harus terus diingatkan itu. Dan yang kelima, wajib ikhlas dalam berdakwah. Wajib ikhlas dalam berdakwah. Jadi wajib ikhlas dalam berdakwah. Tidak boleh seorang dai berdakwah untuk memperoleh harta. Tidak boleh seorang dai berdakwah untuk mendapatkan harta, kepemimpinan, jabatan, atau pujian manusia. Tidak boleh seorang dai berdakwah untuk mendapatkan harta, kepemimpinan, jabatan, dan pujian dari manusia. Jadi wajib dia ikhlas, karena itulah yang Allah perintahkan. Dan dakwah termasuk ibadah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jelas tuh nas ayat Al-Qur'annya, banyak ayatnya. Dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Tidaklah mereka diperintahkan melainkan untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas, semata-mata karena agamanya, dengan lurus, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, dan itulah agama yang lurus. Dan gak boleh dia berdakwah untuk mendapatkan harta. Dan ini sudah kita bahas beberapa kali, baik ayatnya maupun hadisnya, bahwa para nabi dan para rasul alaihi wasallam berdakwah tidak minta upah dan tidak mengharapkan upah dalam dakwahnya. Semua berdakwah karena Allah. Wa ma as'alukum alaihi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin. Aku enggak minta upah dari dakwahku, ganjaranku Allah yang tanggung. Semua nabi, semua rasul alaihi wasallam demikian. Bagi para sahabat radhiyallahu anhum, mereka berdakwah dengan ikhlas, tidak mengharapkan harta dari manusia, tidak mengharapkan sesuatu dari manusia, tidak mengharapkan kepemimpinan, jabatan, atau pujian, karena nggak akan ketemu itu dengan dakwah. Yang keenam, wajib mengikuti manhaj para sahabat radhiyallahu anhum. Wajib mengikuti manhaj para sahabat radhiyallahu anhum. Diambil dari kata-kata ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikuti aku. Wajib mengikuti manhaj para sahabat, karena para sahabat adalah orang pertama kali menuntut ilmu. Yang pertama kali menuntut ilmu para sahabat. Yang pertama kali mendengarkan wahyu para sahabat. Yang pertama kali mengamalkan ilmu siapa? Para sahabat. Yang pertama kali mendakwahkan ilmu para sahabat. Maka kita wajib mengikuti jalannya mereka. Wajib. Yang ketujuh, wajib mensucikan Allah dari berbagai sifat kurang dan aib. Wa subhanallah. Yang ketujuh, wajib mensucikan Allah dari berbagai sifat kurang dan aib. Jadi kita wajib mensucikan Allah dalam berdakwah ini dari sifat-sifat kurang dan aib. Jadi apa aja yang terbetik, terlintas, atau yang sudah dilakukan oleh manusia, kita wajib mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari sifat-sifat kurang, dari sifat-sifat aib. Itulah dakwah dengan kalimat wa subhanallah, maha suci Allah. Seperti Allah sebutkan yang mudah aja, Allah menyebutkan tentang sifat yang mulia bahwa Allah itu tunggal. Allah tidak melahirkan, Allah tidak lahirkan. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dari ayat itu aja udah jelas tuh. Qul huwallahu ahad, Allahu samad,
lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu tunggal. Dan Allah tempat bergantung seluruh makhluk. Dan seluruh makhluk menuju kepada Allah Taala. Allah tidak melahirkan, Allah tidak dilahirkan. Dan enggak ada yang sama dengan Allah. Sama seperti ayat laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Enggak ada satupun yang sama dengan Allah. Allah itu Maha mendengar, dan Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Jadi kita wajib mensucikan Allah dari sifat-sifat yang kurang, dari sifat aib. Allah sudah sebutkan sebagian dalam Al-Quran, tapi kita harus tegaskan lagi. Allah sudah sebutkan dalam Al-Quran bahwa Allah tidak pernah disentuh oleh ngantuk dan tidur selama-lamanya, azali wa abadi, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah enggak pernah ngantuk, enggak selama-lamanya. Allah enggak pernah capek, Allah enggak pernah lelah. Wa ma massana min lughub. Allah enggak pernah capek, enggak pernah lelah. Nabi juga mensifatkan Allah bahwa Allah itu matanya melihat, tidak seperti Dajjal. Inna rabbakum laisa bi'awar. Sesungguhnya Rabb kalian tidak buta sebelah. Kalau Dajjal buta sebelah, Allah Maha melihat dengan sempurna. Banyak ayat dan hadis yang mensucikan Allah. Kita wajib demikian. Bahwa Allah punya sifat rahim, Allah Maha adil. Ketika terjadi bencana, terjadi musibah, terjadi petaka, kita wajib mensucikan Allah. Yang melakukan perbuatan di langit dan di bumi siapa? Allah. Fa'alun lima yurid. Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Semuanya berjalan dengan kehendak Allah. Apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Kalau Allah tidak kehendaki enggak terjadi. Tapi kalau Allah kehendaki terjadi apa aja. Apakah itu gempa, apakah itu kebanjiran, apakah kebakaran, apakah kematian, atau apa aja musibah dan petaka, semua berjalan dengan kehendak Allah. Dan kita wajib mensucikan Allah. Jangan mengatakan kok Allah tidak adil, Allah kok tidak sayang. Allah sayang. Dan Allah Maha adil. Bahwa Allah tetapkan demikian dengan hikmah yang sangat besar, yang manusia tidak tahu. Dan Allah tidak boleh tanya tentang apa yang Allah perbuat. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah enggak boleh tanya tentang apa yang Allah perbuat, tapi mereka akan tanya. Kita wajib mensucikan Allah. Semua yang terjadi di langit bumi, apakah bentuknya kelaparan, kesulitan, kesusahan, gempa, itu bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Karena dengan itu Allah akan menghapuskan dosa mereka. Allah ingin mengangkat derajat mereka. Allah ingin manusia ini bertaubat kepada Allah. Allah ingin kembalikan mereka kepada jalan yang benar. Banyak hikmahnya, ratusan hikmah kata Ibnu Qayyim, ribuan hikmah yang bisa kita gali dari musibah yang menimpa manusia. Kita wajib apa? Mensucikan Allah. Jangan sampai sekali mengatakan kok begini Allah, kok seperti, enggak boleh. Hati-hati itu. Kita wajib mensucikan dan ingatkan kepada manusia. Kita wajib mensucikan Allah karena Allah Arhamur Rahimin. Allah Maha sayang dan Allah Maha adil. Allah Maha bijaksana. Kita wajib menetapkan semua sifat-sifat yang mulia bagi Allah Taala. Enggak boleh menetapkan sifat-sifat yang apapun yang terjadi pada diri kita, keluarga kita, masyarakat, semuanya bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Karena Allah itu Arhamur Rahimin. Kita belum tahu hikmahnya, tapi itu kasih sayang Allah Taala. Perhatikan, Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hambanya. Perhatikan bahwa Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hambanya sama sekali. Ayatnya banyak dalam Al-Quran. Wa ma Allah bidzallamil abid. Allah enggak pernah berbuat zalim kepada hambanya sama sekali. Jadi ini harus kita terus ingatkan tuh. Ketika kita mengalami kesulitan, kesusahan, Allah Maha adil. Allah Maha sayang. Tapi kita harus jalankan apa yang Allah perintahkan dan jalankan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Tapi jangan mensifatkan Allah dengan sifat-sifat yang buruk seperti orang-orang Yahudi, seperti orang-orang Nasrani, seperti orang-orang kafir dan yang lainnya. Jangan mengikuti mereka. Jadi kita wajib mensucikan Allah dalam dakwah ini. Dan ini terus dalam kita dakwah harus terus mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, kita harus bara, berlepas diri dari kaum musyrikin. Kita harus bara. Yang insya Allah nanti pekan depan kita akan bahas tentang al-wala wal bara. Itu materi yang paling penting itu. Kita berlepas diri kaum musyrikin, nggak boleh ikut acara-acara kaum musyrikin.
Meskipun dengan nama apa aja, sekarang kan dipakai semua nama, dengan nama budaya, nama ini segala macam. Kita nggak boleh ikut. Kalau syirik nggak boleh. Kalau udah syirik, kewajiban kita apa? Berlepas diri dari kesyirikan. Makanya dakwahnya Nabi Ibrahim alaihissalam mendakwakan bagaimana orang ini beribadah kepada Allah dan menjauhkan syirik. Nabi Ibrahim mengajak kepada bapaknya dan kaumnya untuk mentauhidkan Allah. Antum lihat dalam surah Az-Zukhruf. Antum lihat dalam surah Az-Zukhruf bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam mendakwakan bapaknya, mendakwakan kaumnya untuk beribadah kepada Allah. Wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Dalam surah Az-Zukhruf ayat 28, 26 sampai 28. Surah Az-Zukhruf ayat 26 sampai 28. Wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun. Dan ingatlah tatkala Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya. Dakwah ini disampaikan kepada manusia. Innani bara'um mimma ta'budun. Aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Bukan ikut cara penyembahan mereka, bukan, berlepas diri. Berlepas diri dari mereka yang mereka menyembah patung, pohon, batu, matahari, bulan dan yang lainnya. Nabi Ibrahim berlepas diri mereka. Kemudian setelah itu Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan illalladzi fatarani, kecuali zat yang telah menciptakan aku, fa innahu sayahdin, maka Allah akan menunjuki aku. Patung-patung, pohon-pohon, batu-batu, mereka tidak bisa menciptakan. Siapa aja, apakah dia ulama, nggak bisa menciptakan. Yang kedua, nggak bisa menunjuki. Nabi Ibrahim menyebutkan dua di sini. Illalladzi fatarani fa innahu sayahdin. Kecuali zat yang telah menciptakan aku dan menunjuki aku. Karena yang bisa menunjuki manusia hanya satu, ya Allah SWT. Yang lain nggak bisa menunjuki. Allah yang menyesatkan manusia dan Allah yang menunjukkan manusia. Kemudian setelah itu wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Dan Allah menjadikan kalimat itu sebagai kalimat yang kekal pada anak keturunannya agar mereka kembali ke mana? Kembali ke kalimat ini. Itu kalimat apa? La ilaha illallah. Agar semua manusia kembali kepada kalimat ini. Dan ini yang harus kita ajarkan, dan ini yang harus kita dakwakan siang dan malam. Bagaimana umat ini mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita berlepas diri dari semua bentuk kesyirikan. Yang sembilan, orang muslim tidak cukup dengan tidak menyekutukan Allah. Orang muslim tidak cukup dengan tidak menyekutukan Allah, namun wajib baginya menjauhi orang-orang yang berbuat syirik agar tidak menjadi seperti mereka. Saya ulangi, yang kesembilan, orang muslim tidak cukup dengan tidak menyekutukan Allah, namun wajib baginya menjauhi orang-orang yang berbuat syirik agar tidak menjadi seperti mereka. Dan pembahasannya nanti akan depan ini. Poin yang ke-8, ke-9 ini akan depan tentang al-wala wal bara. Jadi dia nggak cukup mengatakan saya nggak menyekutukan Allah, tapi dia juga wajib menjauhkan orang berbuat syirik agar tidak menjadi seperti mereka. Karena ketika dia bergabung dengan orang-orang musyrik, ya dia akan jadi seperti mereka. Berteman dengan orang-orang musyrik, dia akan jadi seperti mereka. Bahkan ketika dia tinggal bersama orang musyrik, dia akan jadi seperti mereka. Maka Nabi berlepas diri dari orang-orang yang tinggal bersama kaum musyrikin. Berlepas diri Nabi. Jadi betul-betul untuk menjaga akidah itu, kita harus mencari lingkungan yang betul-betul mengajak untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas sampai sini? Sekarang satu lagi pembahasannya. Sekarang yang ketiga, ya, dari tentang ilmu, amal, dakwah. Sekarang yang ketiga berkaitan dengan fitnahnya harta.
Ini kembali lagi nih, kalau sudah ada bencana, musibah, kena apa lagi nih? Nah, ini fitnah harta. Ini udah berkali-kali saya ingatkan. Tapi ini harus sampaikan, karena apa? Kesian nanti. Dan fitnah harta ini besar, berkaitan dengan semuanya, dengan minta-minta, berkaitan dengan hutang piutang, dengan apa yang kita miliki, dengan apa yang kita gunakan, itu akan ditanya oleh Allah dari kiamat nanti. Harta itu adalah fitnah, itu nas, dalil, baik itu dari Al-Quran maupun dari hadis. Karena Allah menyebutkan innama amwalukum wa auladukum fitnah, nas Al-Quran. Sungguhnya harta kamu dan anak kamu fitnah. Allah sebutkan anak kamu, harta kamu fitnah. Allah sudah sebutkan. Yang pertama dalam surah Al-Anfal, Allah menyebutkan bahwa harta itu fitnah. Jadi antum juga perhatikan tuh. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha 'indahu ajrun 'azim. Dalam surah Al-Anfal ayat 28. Ketahuilah bahwasanya harta kalian dan anak kalian fitnah, dan bahwasanya di sisi Allah ada ganjaran yang besar. Kemudian juga Allah sebutkan dalam surah At-Taghabun tentang fitnahnya, bahkan di situ juga fitnah tentang istri dan anak. Jadi Allah menyebutkan innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu 'indahu ajrun 'azim. Sesungguhnya harta kamu dan anak kamu fitnah, dan insya Allah ada ganjaran yang besar. Dan ini perhatikan ini, harta fitnah. Dan Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Sesungguhnya setiap umat itu fitnahnya, dan fitnah umatku masalah harta. Nabi yang mengatakan demikian, fitnah umatku masalah harta. Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat itu ada fitnahnya, dan fitnah umatku masalah harta. Ini hadisnya sahih. Kemudian Nabi juga menyebutkan bahwa di dalam Hajatul Wada, Nabi SAW bersabda, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum bainakum haramun ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha liyuballighi syahidul ghaib. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian di antara kalian haram sebagaimana haramnya hari ini, di bulan ini, di negeri ini. Liyuballighi syahidul ghaib, adalah orang yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian juga Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, kata Nabi, kullu jasadin nabata min suhtin fannaru aula bi. Setiap tubuh yang dagingnya tumbuh dari yang haram, maka neraka lewat bagi dia. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam Syu'abul Iman, dan juga Abu Nuaim dalam Hilyatul Auliya, dan Abu Ya'la dalam Musnadnya dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Jadi setiap tubuh yang dagingnya tumbuh dari yang haram, neraka lewat baginya. Ini kita wajib hati-hati. Masalah uang yang ada pada kita itu dari mana kita peroleh dan kemana kita habiskan. Kan Nabi menyebutkan bahwa di antara pertanyaan di padang mahsyar itu tentang harta, wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa, tentang harta itu dari mana dia peroleh dan kemana dihabiskan. Dan masalah harta juga akan ditanya oleh Allah, uang kita dari mana, apakah itu minta-minta, apakah itu bukan milik kita, apakah itu utang yang kita tidak bayar, akan ditanya. Itu berat. Masalah harta ini masalah besar dan akan dituntut di hari kiamat nanti. Kemudian Nabi pernah menasihati seorang sahabat yang bernama Hakim bin Hizam. Kata Nabi SAW, ya Hakim, inna hadal mala khadiratun hulwatun, faman akhadahu bi sakhawati nafsin burika lahu fihi, wa man akhadahu bi israfi nafsin lam yubarak lahu fihi, kalladhi ya'kulu wa la yashba', al yadul ulya khairu min al yadi sufla. Wahai Hakim,
Kata Rasulullah SAW, wahai hakim, sesungguhnya harta itu indah dan manis.